bersama kita jaga mental para wanita. Nah tadi ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama jamaah di rumah insya Allah nih. Ustadz Syam, Iya. apa tips dan triknya nih supaya seorang laki-laki lebih menghargai dan menghormati perasaan wanita? Begitu juga sebaliknya deh wanita kepada laki-laki, mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Kak Caca, serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Serta para suami dan istri yang sedang menyaksikan Islam itu indah yang insya Allah berusaha berakhlak baik dan contoh akhlak terbaik adalah baginda Nabi SAW. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana cara Rasulullah menghargai para wanita? Mana cara Rasulullah memuliakan istrinya? Suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang larut malam, entah dalam dinas atau apapun itu, ketika Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ternyata pintunya sudah terkunci. Ingin rasanya mengetuk pintu, membangunkan istrinya. Namun baginda Nabi SAW tahu bahwa kalau saya membangunkan berarti saya mengganggu tidurnya, mengganggu istirahatnya. Maka baginda SAW mengetuk dengan pelan, tidak terdengar dari dalam. Ternyata Rasulullah SAW tidak menggedor-gedor pintu, malah tidur di depan pintu. Subhanallah. Dalam riwayat disebutkan justru istrinya pun demikian. Ibunda Aisyah dari dalam pintu juga karena takut tidak mendengar Rasulullah SAW datang. Maka Ibunda Aisyah menunggunya di depan pintu. Maka mereka berdua tidur berdekatan, yakni diantarai oleh sebuah pintu. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah menjaga. Kalau tidurnya terganggu, kalau istirahatnya kurang cukup, bisa saja mentalnya kena tuh. Kenapa? Karena kurang tidur. Kan ada orang gampang marah karena kurang tidur tuh biasanya tuh. Maka baginda Nabi SAW tahu akan hal tersebut. Bukan alih-alih baru pulang suruh angkat galon gitu ya. Bukan alih-alih pulang-pulang suruh pasang gas gitu. Tapi Rasulullah SAW menunggu yakni istrinya terbangun dan Ibunda Aisyah juga menunggu suaminya datang ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi SAW selalu mengingatkan bahwa almar'atu kal mir'ah, wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Kalau mereka retak takkan pernah bisa kembali seperti semula. Cermin, kaca itu kalau misalnya pecah bisa kita satukan lagi, bisa. Tapi akan ada bekasnya, tidak akan semulus seperti semula. Maka subhanallah ketika dipecahkan hati seorang wanita, mentalnya kena, maka mungkin dia bisa sembuh. Tapi tidak sepulih seperti semula sedia kala. Maka baginda Nabi SAW selalu mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling terbaik terhadap perempuannya, terhadap keluarganya. Dan aku paling baik di antara kalian. Maksudnya Nabi ingin kasih lihat, sesibuk apa sih engkau? Saya ini bukan presiden satu negara, saya ini presiden dunia akhirat. Kata Nabi SAW, saya ngurusin dunianya orang, saya juga ngurusin akhiratnya orang. Tapi saya masih menjadi lebih baik daripada engkau untuk keluargaku. Saya pulang masih jadi kuda-kudaan bagi Hasan Hussein cucu-cucuku. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan agar kita menjadi pribadi yang paling baik terhadap keluarga kita. Bahkan Nabi mengingatkan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga solatmu, jaga solatmu, jaga solatmu. Dan orang-orang yang berada di bawahmu bukan hanya terhadap keluarga kita, tapi orang-orang yang bekerja kepada kita, seorang yang membantu kita dalam pekerjaan itu juga harus dihargai. Kata baginda Nabi SAW, bagaikan Nabi mengangkat derajat mereka, Nabi menyandingkannya dengan sholat. Padahal sholat ini adalah perintah tertinggi dalam agama kita, ibadah tertinggi dalam agama kita. Pembeda antara yang beriman dan kafir adalah sholatnya, tapi Nabi menyandingkannya dengan menjaga orang-orang yang berada di antara kita, yakni orang-orang yang ada di rumah kita. Maka muliakan mereka, tidak usah kita nunggu dimuliakan, muliakan mereka, Allah yang akan memuliakan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita makan apa, mbak-mbak di rumah juga makannya Ya sama. Allah, sama. Kita minum apa juga minumnya Insya sama. Jangan kita Allah. makan nasinya bagus, mereka nasinya warnanya kuning-kuning. Jangan Subhanallah. begitu ya, Masya Allah, Siap. tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Syam.